Di sini saya akan menerangkan 12. Nah, untuk dalam pertama tentang kondisi air, nah, bagaimana mekanisme transport pada ion. Ada dua sih, ada hopping mekanisme dan growth mekanisme. Nah, hopping mekanisme dibagi interchain hopping, di mana ion berfungsi dari satu rantai yang sama ke gugus fungsi yang lain. Terus ada kedua intrachain, berarti tapi yang cluster, nanti ada yang cluster segini, terus diubah menjadi eh, berpindah satu rantai yang sama. Ada interchain berarti di antara dua rantai yang berbeda. Nah, ini dari sini terus pindahnya ke sini. Rantai yang ini pindah ke sini. Ada interchain hopping, tapi ini yang cluster sama aja tapi berubah, tapi ini intinya dia kedua rantai yang berbeda. Nah, terus ada yang kedua, ada Grotus mechanism. Grotus mechanism ini adalah merupakan difusi ya, difusi antara H2 H plus dan H2O untuk H3O plus. Terus ada complex mechanism. Itu lebih ke diffusion megaration mechanism. Terus yang ketiga ada growth mechanism nih. Growth mechanism sebenarnya adanya mekanisme di mana ada ikatan antar hidrogen bond sehingga memungkinkan adanya transport ion di antara gugus fungsi gitu. Nah, makanya bisa mungkin antara backbone dan gugus fungsi lebih bersifat hidrofilik, berarti dia mengikat air ya. Nah, karena ada yang mengikat air di antara dua rantai ini, adanya ikatan antar H2O atau antar air sehingga menyebabkan adanya transfer ion atau disebut area bulk transport mechanism. Nah, di sini memungkinkan untuk terjadinya ion transport. Nah, atau enggak kita bisa dibikin nih macam river pattern di mana ion transport itu bisa terjadi di struktur polimer seperti ini. Nih, ion pattern di sini. Nah, ya, lanjutnya yang kedua, bagaimana konduktors ionik dan struktur polimer saling terkait. Sebenarnya ada dua. Kalau untuk coping mechanism, amorphous itu di mana terjadinya ikatan antar eh, ion dan gugus fungsinya itu lebih nggak teratur ya. Ada yang bulat, ada itu sehingga untuk terjadinya hopping itu lebih bisa dilihat nih prosesnya dari yang lantai kayak gini jadi kayak gini, lebih random. Nah, untuk terus vitalit dia lebih rapi seperti interchange, soalnya dia langsung berubah, langsung lebih mudah lompat gitu loh antar rantainya. Kalau Brutus itu tergantung susunan rantai dari si gugus fungsi yang hidrofiliknya. Ketika hidrofiliknya lebih apa ya, lebih lebih rapi sehingga si yang transportnya lebih mudah terjadi. Kalau yang lebih susah separate gitu, jadi yang itu susah untuk berpindah atau transport. Terus ada faktor yang mempengaruhi konflik, ada nature of electrolyte di mana kalau kita menggunakan gugus fungsi yang menggunakan electrode kuat atau atom potential kuat itu sering lebih sempurna sehingga untuk mentransfer lebih mudah. Terus ada size of ions, karena semakin besar ion maka semakin kecil untuk konduktivitasnya. Terus ada ketiga, temperatur semakin besar T disosiasikan konduktivitas meningkat. Terus ada polimer morfologi. Nah, semakin banyak konduktivitas seperti ini river pattern maka konduktivitas ion akan meningkat atau transportnya makin lebih mudah. Terus ada humidity atau kelembapan. Nah, karena kita lihat bahwa hidrofilik itu mempunyai bakal mekanisme, kalau high rate water content berarti higher conductivity and higher ion conductivity. Yang ketiga, uh, apalagi sebagai polimer conductivity, ada member electrolyte ya. Uh, Proton action membrane electrolyte. Proton action membrane. Nah, biasanya mengapa digunakan membrane electrolyte? Ada action membrane biasanya digunakan inert metal gitu. Jadi untuk memungkinkan transfer antara H plus dan OH. Nah, biasanya mahal nih untuk aurum atau platinum atau palladium gitu loh. Nah, tapi gunakan polimer akan lebih murah, lebih cepat untuk meningkatkan ionnya. Sehingga high condition juga lebih dekat, harus lebih banyak. Nah, kalau di fuel cell itu bisa dianggap nih, ada anoda, terus ada katalis untuk percepat reaksi, terus ada PEM atau proteksi membernya, terus ada katalis lagi baru katodanya. Seperti itu aplikasinya. Terus bagaimana sih kita untuk meningkatkan kontribusi polimer gitu loh. Nah, sebenarnya ada dua strategi saya kira sih. Kita menggunakan fungsi yang merupakan ion elektron kuat, di mana kalau kita menggunakan elektron kuat sehingga dia terionasi sempurna gitu. Berarti dia memiliki untuk mentransfer ion itu lebih mudah sehingga Herzl tinggi. Nah, terus kedua menggunakan blok kopolimer. Nah, ini gunanya apa? Kita tuh membuat si polimer ini untuk membuat satu pattern di mana dia itu membuat si gugus fungsinya itu lebih berteratur sehingga membentuk river pattern sehingga connectivity makin banyak, teratur dan melibatkan ion untuk lewat gitu, high connectivity. Nah, tapi strategi ini lebih efektif jika dilakukan dominan H2O gitu loh. Nah, tapi kalau ada beberapa acidic atau gugus fungsi tidak terdissolve ke air sehingga kita punya struktur yang lagi nih yang lain gitu loh. Nah, tapi biasanya elektrokuat itu bisa terdissolve di air. Apalagi plus polimer maka high conductivity-nya makin tinggi. Tantangannya lebih ke ini sih, lower conductivity metal sehingga struktur polimer sendiri, karena kita tidak bisa memprediksi secara 100% ya untuk apakah itu akan
kristalin 80 struk 3 masuk kondisi sulit soalnya agak lebih susah dibanding polimer biasanya. Terus untuk konektivitas listrik, nah sebenarnya konektivitas listrik itu merupakan bahan untuk mengontrol listrik. Intinya elektron ini berpindah dari satu atom ke atom yang lain gitu loh. Semakin mudah atom berpindah, semakin konduktivitas si material tersebut. Nah, kenapa metal lebih mudah? Karena dia tuh memungkinkan si elektron ini berpindah berpindah semudahnya seperti laut, bisa ombak gitu, tidak tanpa melewati si lintasan ini itu langsung. Nah, terus kenapa kita menggunakan polimer yang realistis? Soalnya karena metal itu menurut mining, terus ada expensive mining, terus shipping, terus prosesnya itu lebih lebih mahal gitu loh. Sedangkan polimer lebih murah, serta dia lebih more versatile dan ringan dibanding metal. Terus mekanisme utamanya sebenarnya itu kita tahu polimer punya monomer. Nah, biasanya ada satu monomer itu ada conjugated backbone, itu adalah ikatan rangkap tak jenuh. Nah, di mana ini sebenarnya sebagai kunci kita nih, di mana di satu ini kita tuh punya dense elektron yang ngikat gitu loh. Nah, makanya kita menggunakan satu mekanisme namanya doping. Doping itu sebenarnya simpel ya, kita tuh nambah atau ngurangin elektron di monomer ini loh, di polimer ini loh. Sehingga membuat catatan nih. Nah, kalau kita menambah atau mengurangi elektron dari yang di lintas kedua dan 6 elektron nih, tapi kita di dua. Nah, sehingga di dua ini dia more space, sehingga elektron more freely, sehingga konductivitas naik gitu loh. Nah, kalau untuk adding electrons kita tuh kita nambahin elektron baru di sini. Nah, elektron baru ini untuk meng-trigger si atom ini untuk membuat orbital baru nih, sehingga konductivitasnya makin tinggi. Nah, kalau untuk removing namanya p-type, kalau editing namanya n-type. Hubungannya antara suatu bahan polimer. Nah, balik lagi sih, kalau kita conjugated backbone itu lebih apa ya? Lebih lebih cenderung dapat di konektivitas karena dia punya data elektron yang dapat diotak-atik gitu loh. Cuma polyacetylene, polyanidin, polypyrrole gitu. Nah, kalau struktur yang amorphous, elektron itu mudah bergerak dengan rantai yang teratur. Ini salah ya. Nah, maksudnya kalau struktur kristalin, elektron mudah bergerak dengan rantai yang teratur, sedangkan kalau elektron amorphous sehingga elektron itu susah bergerak karena tidak teraturan gitu. Mau pindah kemana sih listrik ini, si elektron ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan konektivitas listrik pada bahan polimer? Ada ada empat teknik, mana spin coating. Spin coating itu sebenarnya kita tuh mengelarutkan si polymer conductive solution dengan di substrat gitu loh, sehingga di substrat itu ada permukaan si lapisan filmnya di sini. Nah, ini lapisan film konduktif polimernya. Nah, jadi kelebihannya apa? Dia itu lebih murah, terus dapat didekati dengan atmosfer, terus ketebalan film dapat beberapa nanometer bisa diperoleh sih. Nah, terus terkontrol gitu loh untuk tebalannya dan patternnya seragam. Terus kalau kita ingin membuat pola gitu loh, itu tidak bisa dilakukan secaraan, tapi kita harus melakukan berbeda gitu. Terus kalau kalau si monomer itu eh, terkonten dari yang more conjugated atau conjugate backbone, dia tidak cocok karena ini dibutuhkan monomer yang larut gitu loh. Terus ketiga, susah membuat multi-layer structure dari si film ya. Terus ada screen printing, sebenarnya itu kan seperti cetak sablon kaos ya. Kita punya polimer terus cetak sablonnya di atas polimer di substratnya sorry. Nah, karena apa? Sehingga kelebihannya itu areanya luas biar rendah. Terus kedua, dapat dilakukan pada dalam mobil. Terus tiga, patterning atau pola itu bisa dilakukan karena kita cetak tuh seperti sabun gitu, mau polanya gimana. Terus kelemahannya itu sama kekebalan. Terus bahan harus larut nih, serta pada viscous resistance itu bisa dilakukan. Tiga, ada drop casting, gimana kita tuh sebenarnya meneteskan atau mendropkan si polymer conductive solution di atas substrat gitu loh. Nah, maka dari itu kelebihannya itu ketebalannya tuh bisa di atas 1 mikrometer, lebih murah, dan si lapisan film ini bisa degradable gitu, bisa diatur terus agar stabilitas dikontrol untuk filmnya, film tipis sudah kuat. Terus ada inkjet printing, sebenarnya kayak screen printing tapi dia lebih advance seperti ngeprint gitu. Nah, ya substrat. Nah, maka patternnya tuh lebih banyak 5 sampai 10 meter, terus no excess material, sekarang dipakai semua terus murah, sehingga sesuai menurut ketebalan multi layer structure sulit dibuat gitu loh. Terus apa sih perkembangan untuk polimer konduktif? Sebenarnya ada 5, ada 6. Ada super kapasitor di mana high capacity energy storage, fast charging, and low life service. Ada nano coating untuk anti korosi, ada katalis untuk interaksi kimia pada fuel cell, dan biomedis seperti biomedis ada sensorik yang lebih advance, terus ada artificial muscle di mana kita memberikan arus listrik ke motor sehingga saraf itu bisa tahu nih itu apa sebenarnya. Makasih.